Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang kami bawakan yaitu tentang alat bukti elektronik dalam kejahatan siber. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Saya Yoga Herlambang sebagai moderator. Kemudian yang kedua ada M. Ahsan Zingrani. Yang ketiga ada Andre Mangingut. Yang keempat ada M. Aligator Koswa. Yang kelima Rafi Gunanta. Dan yang terakhir saya Pengarang. Berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang definisi dari alat bukti elektronik dalam kejahatan siber. Dan untuk pendahuluan akan saya serahkan kepada Rafi Gunanta. Kepada Rafi saya persilahkan. Definisi dan tujuan alat bukti. Perluasan alat bukti dalam kejahatan cyber sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan direvisi pada Nomor 19 Tahun 2016. Definisi dan perluasan alat bukti merupakan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang hasil cetaknya diakui secara sah oleh pengadilan. Tujuan utama dari perluasan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan yang berkesinambungan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dalam kasus kejahatan cyber, bukti digital seperti email, rekaman CCTV, log aktivitas, dan data forensik yang dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana. Ini bertujuan agar proses peradilan dalam menyesuaikan dengan karakteristik kejahatan modern yang melibatkan teknologi, sehingga memastikan aparat hukum dapat menangani kasus dengan alat bukti yang relevan dan sah di era digital. Baik, terima kasih kepada Rafi Gunanta atas penjelasannya. Mungkin saya bisa uraikan sedikit mengenai penjelasan yang baru saja disampaikan. Jadi, alat bukti elektronik dalam kejahatan cyber ini bisa didefinisikan sebagai pengakuan bahwa alat informasi atau dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam kasus kejahatan, salah satunya itu kejahatan cyber. Dan tadi juga sudah dijelaskan ada banyak sekali contoh-contoh dari alat bukti elektronik ini, ada seperti dokumen digital, ucapan digital, dan lain sebagainya. Ini juga tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan revisiannya pada Nomor 19 Tahun 2016. Baik, itu saja tadi untuk uraian dari bab pertama. Kita akan masuk ke bab yang kedua. Baik, kita akan lanjut ke bab yang berikutnya, yaitu prinsip-prinsip perluasan yang berlaku. Untuk prinsip-prinsip perluasan ini tidak jauh beda dari penjelasan sebelumnya. Hanya saja untuk prinsip-prinsip perluasan ini kami ambil poin-poin penting dan beberapa materi yang kami cari melalui undang-undang dan jurnal. Dan karena slide-nya tidak cukup, saya akan mengusul 2 orang untuk menjelaskannya secara bersamaan. Kepada Afzan dan Sadid, saya persilakan. Prinsip kesusahan alat bukti elektronik, dan berikut adalah beberapa prinsip-prinsip kesusahan alat bukti elektronik. Yaitu satu, ada hak legal, yaitu alat bukti elektronik harus diperoleh secara sah mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Jika tidak memenuhi syarat ini, bukti tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan. Lalu ada permintaan penegak hukum. Alat bukti elektronik hanya diakui jika diperoleh atas permintaan resmi institusi penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan demi penegakan hukum yang sah. Lalu ada pembatasan hak akses. Penggunaan alat bukti elektronik harus mematuhi aturan privasi dan tidak melanggar hak individu lainnya. Bukti yang melanggar prosedur ini dapat dianggap ilegal dan tidak sah di pengadilan. Jadi di sini ada kesesuaian alat bukti elektronik dengan hukum yang berlaku di Indonesia, mengacu pada syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Bukti elektronik dianggap sah jika diperoleh secara legal dan mengikuti prosedur sesuai UU ITE atau UU Nomor 11 Tahun 2008 diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Persyaratan ini mencakup berbagai jenis data digital seperti email, rekaman CCTV, dan bukti digital lainnya yang hanya diakui di pengadilan jika penggunanya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, alat bukti elektronik harus diperoleh atas permintaan resmi dan dari lembaga penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan, sebagaimana didukung oleh keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 atau PUU
tahun 2016. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa bukti elektronik diperoleh dengan cara yang tidak melanggar hak-hak konstitusional individu dan digunakan semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum. Jika bukti elektronik diperoleh tanpa mematuhi prosedur legal ini, bukti tersebut dapat dianggap tidak sah atau bahkan ilegal di pengadilan. Menurut pasal 184 KUHP, bukti yang tidak sesuai hukum akan kehilangan kekuatan pembuktiannya, sehingga bisa diabaikan dalam proses peradilan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak privasi dan integritas prosedural dalam penggunaan bukti digital. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alsan Sadek atas penjelasannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada banyak sekali prinsip-prinsip luasan dalam kasus kejahatan seperti ini. Tapi yang tadi dimasukkan hanya ada 3: keabsahan legal, permintaan hukum, dan pembatasan akses. Sebenarnya ada lagi seperti kesesuaian format, ketetapan prosedur digital forensik, integritas bukti, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi untuk tambahan mengenai bab yang kedua. Sekarang kita akan lanjut ke bab yang ketiga. Baik, kita akan lanjut ke bab yang ketiga, yaitu tantangan dan solusi. Untuk tantangan dan solusi akan saya serahkan kepada Andre. Saya silakan. Dan solusinya yang pertama ada keterbatasan regulasi, adalah kurangnya regulasi yang jelas mengenai penerimaan dan penggunaan bukti digital di pengadilan yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Dan di sini juga ada solusinya, yaitu dengan memperkuat dan memperbarui undang-undang yang ada untuk mencakup ketentuan yang lebih spesifik tentang bukti elektronik dan sistem peradilan. Dan yang kedua ada keamanan dan integritas data. Alat bukti elektronik rentan terhadap manipulasi atau peretasan yang dapat merusak keabsahan data yang digunakan sebagai bukti. Dan solusinya yaitu dengan meningkatkan sistem keamanan dan mengadopsi teknologi enkripsi serta teknik forensik digital yang lebih maju untuk menjaga integritas bukti. Dan yang terakhir ada masalah teknis dan biaya, yaitu pengumpulan, penyimpanan, dan pemulihan bukti elektronik membutuhkan teknologi khusus serta keahlian teknis yang sering kali memerlukan biaya tinggi dan sumber daya manusia yang terlatih. Dan solusinya yaitu dengan investasi pada teknologi yang memadai dan pelatihan untuk aparat penegak hukum agar dapat menangani bukti elektronik secara efektif. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Andre atas penjelasannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita menghadapi banyak sekali masalah dalam kasus kejahatan seperti ini, dan tidak sedikit pula solusi yang dihadirkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap masalah atau tantangan pasti ada solusi. Baik, jadi untuk penjelasan mengenai bab ketiga tentang tantangan dan solusi, kita akan masuk ke bab yang terakhir. Yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan akan dijelaskan kepada Alikatul Qoswa. Kepada Qoswa saya persilakan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu perluasan alat bukti elektronik merupakan langkah penting dalam penegakan hukum siber yang diharapkan dengan tantangan-tantangan seperti keterbatasan regulasi, kerentanan data terhadap manipulasi, serta kebutuhan biaya dan teknologi yang tinggi. Penyusunan regulasi yang komprehensif, peningkatan keamanan data, dan investasi pada teknologi forensik digital menjadi solusi utama untuk menghadapi tantangan ini. Dengan adopsi langkah-langkah tersebut, sistem hukum dapat lebih efektif menangani bukti elektronik sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih akurat dan terpercaya. Selanjutnya yaitu pentingnya inovasi dalam alat bukti untuk hukum siber. Inovasi dalam teknologi bukti elektronik sangat penting karena perkembangan teknologi siber yang pesat memunculkan jenis-jenis bukti digital baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Dalam konteks hukum siber, alat bukti elektronik perlu terus disesuaikan dengan teknologi terbaru agar bukti digital dapat dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan di pengadilan dengan cara yang lebih aman, cepat, dan akurat. Selain itu, inovasi di bidang ini juga dapat meningkatkan
kepercayaan publik terhadap penegakan hukum digital dan mendukung kepastian hukum dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks. Baik, itu dia kesimpulan yang sudah dijelaskan pada Koswa. Baik, berakhirlah presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, dan semoga materi yang kami bawakan dapat menambah wawasan baru bagi kalian semua. Dan yang terakhir, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.